Saudara, inisiasi mandiri seperti kebun gizi bisa menjadi solusi melengkapi program MBG di daerah 3T yang selama ini terkendala pasokan bahan pangan. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani, langsung dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo, permata indah di Pulau Flores, destinasi eksotis nan tersohor hingga ke mancanegara. Pemandangan laut nan indah berpayung langit biru, dibalut senyum ramah masyarakat, serta tawa riang anak-anak Flores. Luar biasa, iya, desa. Anak Bob, row. Anak Bob, row. Tawa dan semangat mengiringi kegiatan pagi para siswa di salah satu SD negeri di Kecamatan Ruten. Senam jadi pembuka hari sebelum kelas dimulai, agar anak aktif dan sehat. Senam pagi adalah bagian dari program Build Our Kids Success atau BOKS. Program perbaikan gizi dan menumbuhkan kesadaran hidup sehat pada anak, inisiasi Wahana Visi Indonesia, WVI. Sebuah organisasi kemanusiaan yang fokus pada pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat rentan. Dalam upaya mendorong anak aktif dan sehat, berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan seperti senam, bermain, menanam sayur di kebun gizi, hingga mempelajari isi piring ideal diterapkan sebagai bagian dari modul pembelajaran. Berarti ini kita sudah panen yang keberapa kali, Adek? Ke-6 kali. Ke-6 kali. Sebelumnya sudah panen apa saja? Sawit dengan boncis. Sawit, buncis, Cai dengan jagung. dan tomat. Wah, sudah banyak juga ya. Iya. Sudah dipanen. Saya senang sekali karena diajar untuk menanam sayur dengan menyiram dengan menggali tanah. Semoga kedepannya mendapatkan program seperti ini lagi. Tokoh masyarakat Petrus Ndarut secara sukarela menghibahkan sebidang tanahnya untuk mendukung kegiatan BOKS guna membekali siswa keterampilan praktis masa depan. Supaya mereka bisa tahu bahwa tanaman gizi ini begini caranya. Sehingga tempo hari awalnya saya serahkan ini tanah, tidak upah apa-apa. Saya hanya rela demi kemajuan sekolah. Dan anak-anak bisa mengerti bahwa ini tanaman untuk hidup ke depannya. Menurut Kepala Sekolah Silvanus Agni, pengembangan modul BOKS cukup luas. Anak didik diajarkan untuk mengolah hasil panen kebun gizi hingga menu di piring mereka. Bahkan, anak-anak diajarkan untuk menjual sebagian sayur sebagai pembelajaran. Kita manfaatkan sayur-sayur yang ada untuk bisa kita masak di sini, kita masak untuk bisa bagikan ke anak-anak. Bagus anak-anak yang lupa atau porsi sayur dari rumahnya itu kurang, begitu. Nah, jadi anak belajar sama guru-gurunya di sini juga untuk belajar memasak sayur di jam-jam tertentu di akhir-akhir pelajaran. Karena biasanya jam-jam makan itu biasanya di jam 11, jam 12 mau pulang sekolah. Dimanfaatkan oleh anak-anak selain untuk konsumsi. Waktu gelar karya itu kita buat lapak di sini, kita buat lapak, anak-anak bisa belajar jualan. Entahlah ada yang membelinya saat itu, bagi mereka itu adalah sebuah proses pembelajaran. Orang tua murid, Levi, mengaku melihat perubahan pola konsumsi anaknya yang menjadi lebih sehat setelah mengikuti program. Menurutnya, anak-anak jadi senang makan hasil bumi lokal, jeripaya sendiri, dan mengurangi jajan dan makanan olahan. Selama ini sudah 2 tahun yang berjalan itu anak-anak kurang mengkonsumsi makanan instan, misalnya mie, kacang-kacangan, karena adanya kegiatan BOKS. Karena di sini ditekankan harus mengkonsumsi makanan lokal, misalnya ubi-ubian. Ubi-ubian itu tadi hasil dari olahan mereka juga. Mereka menanam pohon pisang, terus ada juga dan singkong, terus hasil olahan itu juga mereka bisa konsumsi sendiri. Program BOKS lahir dari data riset WVI tahun 2022 yang mengkhawatirkan 58% anak Indonesia minim bergerak. Selain tidak aktif, pengetahuan soal gizi pun masih minim, sehingga kebun gizi menjadi salah satu aspek penting program BOKS.
Sejak implementasi tahun 2022 di 2 provinsi, NTT dan Jakarta, manfaat program Box telah dirasakan dari 40.000 anak di 144 sekolah dan 85 komunitas. Kolaborasi para guru, orang tua murid, relawan, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan jadi kunci kesuksesan penerapan program. Program ini telah melatih lebih dari 800 guru dan menghadirkan 63 kebun gizi. Ternyata selain aktivitas fisik anak-anak yang cukup rendah, tapi juga pengetahuan gizinya anak-anak, baik di Jakarta ataupun di NTT itu juga rendah waktu itu ya, di bawah 50%. Sehingga akhirnya kami melihat bahwa, oh ternyata tidak cukup ya kita hanya memberi makanan langsung ke anak, tapi ternyata pengetahuan gizi itu juga penting untuk ditingkatkan ke anak-anak. Kita kembangkan kebun-kebun gizi di sekolah, sehingga akhirnya anak-anak punya pengalaman konkret untuk mengenali tanaman mulai dari tumbuh. Dari mereka proses dari awal sampai mereka merawat tanaman, sampai anak-anak panen sendiri sayur mayur. Nah di situ kan sebenarnya bentuk dari pembelajaran edukasi gizi itu ya, makan makanan yang bergizi. Bermodal berbagai testimoni positif para penerima manfaat, Saskia berharap modul program Box dapat jadi acuan pemerintah dalam mendesain program perbaikan gizi anak yang lebih utuh. Atau bahkan tidak hanya anaknya yang jadi kurang jajan, tapi ada sekolah di TTS yang akhirnya kantin itu jadi kantin sehat. Jadi kepala sekolah ini mengecek yang tadinya mereka jual susu-susu kemasan atau mereka jual makanan yang tinggi gula, akhirnya mereka merubah menu-menu yang dijual di kantin sehingga akhirnya jadi lebih sehat ya, pilihan asupannya buat anak-anak. Itu sih jadi perubahannya nggak hanya di anak, tapi ternyata ketika sekolah kita edukasi, mereka juga akhirnya menerapkan ya dan merubah jajanan-jajanan yang ada di sekolah. Kita berharap ini bisa jadi inspirasi pemerintah, jadi referensi untuk pemerintah juga bisa mengembangkan tuh program terkait dengan olahraga, terkait dengan edukasi gizi yang ada di sekolah-sekolah, dan mungkin bisa menjadikan program ini sebagai referensi ya, gitu. Inisiasi mandiri seperti kebun gizi bisa jadi solusi untuk melengkapi program MBG di daerah 3T yang selama ini terkendala pasokan bahan pangan. Edukasi gizi turut membantu agar penerapan makan bergizi tak hanya di sekolah, tapi juga di rumah tangga. Program yang berkelanjutan dan berdampak baik tentunya membutuhkan dukungan tak hanya pemerintah, namun juga dari masyarakat.